Oke, kali ini Pak Sen akan lanjutkan ke subbab materi perbandingan, yaitu perbandingan berbalik nilai. Nah, konsep perbandingan berbalik nilai itu adalah perbandingan yang nilainya saling berkebalikan. Jika besaran yang satu bertambah, maka besaran lainnya berkurang. Demikian pula sebaliknya. Jika besaran yang satu berkurang, maka besaran lainnya bertambah. Perhatikan tabel berikut. Ada besaran 1 yaitu A dan C, kemudian besaran 2 B dan D. Secara matematis, perbandingan berbalik nilai itu bisa ditulis A per C sama dengan D per B. Jadi ini dibalik ya. Kalau perbandingan senilai, A per C sama dengan B per D. Kalau berbalik nilai, A per C sama dengan D per B. Oke, ingat tuh adik-adik ya. Nah, sehingga kalau kita kalikan silang menjadi AB sama dengan CD. Inilah perbandingan berbalik nilai. Untuk lebih jelasnya, kita akan coba mengaplikasikannya ke dalam bentuk latihan soal. Perhatikan contoh soal di bawah ini. Suatu pekerjaan akan selesai dalam waktu 42 hari jika dikerjakan oleh 12 orang. Berapa lama pekerjaan yang sama akan selesai jika dikerjakan oleh 14 orang? Nah, pertama agar lebih mudah, kita sajikan dulu data tersebut ke dalam bentuk tabel. Jadi besarannya itu ada pekerja, kemudian ada lamanya waktu pengerjaan. Pekerja ada 12 orang, lamanya itu adalah 42 hari. Kalau pekerjanya, berapa lama pekerjaan yang sama akan selesai jika dikerjakan oleh 14 orang? Berarti pekerjaannya itu 14, lamanya berapa? Nah, X. Nah, jadi kalau kita terapkan rumus yang tadi ke dalam masalah ini menjadi 12 per 14 sama dengan, ingat dibalik, ini adalah perbandingan berbalik nilai. Sehingga 12 per 14 sama dengan X per 42. Nah, kalikan silang. 42 kali 12 sama dengan 14 kali X. 42 kali 12 hasilnya adalah 504 sama dengan 14X. Sehingga X-nya itu sama dengan 504 per 14. Nah, menghasilkan nilai X-nya itu adalah 36. Contoh soal 2. Seorang petani mempunyai persediaan makanan untuk 50 ekor sapi selama 18 hari. Jika ia membeli 10 ekor lagi, berapa hari persediaan makanan itu akan habis? Nah, jadi logikanya seperti ini. Semakin banyak sapi, maka makanan itu akan habis semakin cepat. Jadi, kalau dia menambah lebih banyak lagi ekor sapi, berarti makanannya itu akan lebih cepat habis. Nah, jadi besarannya bisa kita tulis dulu. Banyaknya sapi, kemudian lamanya habis. Kemudian kalau misalnya 50 ekor sapi, itu lamanya habis itu 18 hari. Jika ia membeli 10 ekor lagi, berarti awalnya dia punya 50 ekor, kemudian membeli lagi 10 ekor berarti menjadi 60. Jadi, lamanya berapa hari? Nah, kita akan terapkan dulu rumus atau formula yang tadi ke dalam permasalahan ini. Sehingga, 50 per 60 sama dengan, ingat dibalik ya, karena ini perbandingan berbalik nilai. X per 18. Sehingga kalau kita kalikan silang 50 kali 18, 50 kali 18 sama dengan 60 kali X. 50 kali 18 hasilnya adalah 900 sama dengan 60X. Sehingga kalau X-nya itu adalah 900 bagi 60. Nah, dapat X-nya, ini coret, X-nya itu 15. Jadi, makanan itu akan habis selama 15 hari jika sapinya itu sebanyak 60 ekor. Nah, masalah selanjutnya. Sebuah mobil memerlukan waktu 10 jam dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam.
untuk menempuh jarak 2 kota. Berapa waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut jika mobil melaju dengan kecepatan rata-rata 75 km per jam? Kenapa masalah ini merupakan perbandingan berbalik nilai? Logikanya seperti ini. Semakin cepat kecepatan kalian, maka waktu yang ditempuh itu akan semakin singkat. Demikian pula sebaliknya, jika kalian semakin lambat, maka waktu yang diperlukan semakin lama. Nah, jadi kita sajikan dulu ke dalam bentuk tabel. Besarannya itu adalah kecepatan, kemudian waktu. Nah, jika kecepatannya 60 km per jam, itu memerlukan waktu 10 jam. Nah, jadi jika kecepatannya itu 75, maka waktu yang ditempuh adalah berapa? Nah, X. Oke, kita terapkan formula perbandingan berbalik nilai menjadi 60 per 75 sama dengan X per 10. Sehingga selanjutnya kalikan silang 60 kali 10. 60 kali 10 sama dengan 75 kalikan X. 60 kali 10 berarti 600 sama dengan 75X. Sehingga X sama dengan 600 bagi 75. Sehingga X-nya adalah 600 bagi 75 menghasilkan 8. Jadi, waktu yang diperlukan jika kecepatan rata-ratanya itu 75 km per jam adalah 8 jam. Oke, masalah terakhir. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 25 orang dalam waktu 60 hari. Jika banyaknya pekerja ditambah 5 orang, tentukan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Jadi besarannya itu bisa kita tuliskan banyaknya pekerja dan lamanya pekerjaan diselesaikan. Sehingga kalau pekerjanya 25 orang, lamanya itu bisa diselesaikan selama 60 hari. Jika banyak pekerja ditambah 5 orang, berarti awalnya kita punya pekerja 25 orang, karena ditambah lagi 5 orang, berarti menjadi 30 pekerja. Tentukan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Nah, dengan 30 orang, berapa lama pekerjaan itu selesai? Langsung saja kita kerjakan sesuai dengan formula perbandingan berbalik nilai. 25 per 30 sama dengan balik X per 60. Kalikan silang, 25 kali 60 sama dengan 30 kalikan X. 25 kali 60 hasilnya 1500 sama dengan 30X. Berarti X sama dengan 1500 bagi 30. Coret-coret. Sehingga X-nya sama dengan 150 bagi 3. Hasilnya adalah 50. Jadi, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut adalah 50 hari jika pekerjanya itu adalah 30 orang. Oke, bisa ya adik-adik? Itu saja yang bisa Pak San sampaikan untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk terus latihan. Terima kasih.